Anggawasta, kesadaran jiwa dalam kebahagiaan. Karya sastra adalah produk olahan rasa, karenanya ia dapat memberikan rasa dan mengangkat manusia atau pembacanya ke tingkat pengalaman keindahan dan kenikmatan tertentu. Pengalaman-pengalaman estetik antara pengarang dan pembaca terjalin melalui komunikasi kode-kode bahasa, sastra, dan budaya. Komunikasi pengarang dengan pembaca terjadi berabad-abad lewat interpretasi rasa seorang reseptor, yaitu pembaca. Kakawin Dharmaniskala merupakan kekawin yang membicarakan tentang kelepasan dan kemanunggalan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Kelepasan dijelaskan sebagai proses kesadaran antara diri, aku sebagai pengarang, dengan semesta sebagai awal dan akhir kehidupan. Anggawasta kemudian menjadi istilah untuk menyebut pengarang yang telah mengalami penyadaran jiwa dalam kekawin Dharmaniskala. Pengarang dalam hal ini kawi dari kekawin menunjukkan eksistensi diri mereka dalam teks, yang kemudian teks tersebut diinterpretasikan sebagai sebuah jalan kelepasan. Jalan pemujaan sederhana dengan mengarang kekawin adalah proses kesadaran jiwa yang telah mengalami pembebasan sebagai hakikat penyatuan dengan Hyang Tunggal. Kesadaran jiwa pengarang berupa penyerahan diri secara total kepada semesta dan penguasanya. Seorang pengarang, hubungannya dengan semesta dan pencipta dibahas dalam penelitian ini dengan memfokuskan pada bentuk, fungsi, makna, dan kedudukan pengarang dalam kekawin. Penelitian terhadap sebuah karya sastra merupakan penelitian dalam ranah ilmu humaniora, sehingga diteliti menggunakan metode kualitatif. Selain itu, metode kualitatif dapat memberikan perincian secara detail terhadap fenomena yang belum diketahui dalam objek penelitian. Aku, wiku, tidak ada milikku. Ini, itu, tidak ada kupandang. Pandangan dilihat dalam kau memandang. Ujung pandangan, itulah arah pandangan. Kawi umumnya diartikan orang yang menciptakan kakawin. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa kawi merupakan sebutan bagi orang yang pekerjaannya berhubungan dengan pustaka, sastra, dan seniman. Kawi dalam kekawin Dharmaniskala merupakan seorang kawi dan seorang wiku. Wiku sebagaimana diketahui adalah seorang pendeta pertapa. Kawi wiku adalah seorang penyair, juga seorang pertapa. Keduanya memiliki peran yang bersamaan dalam penciptaan. Tidak semua nama kawi bisa diidentifikasi dengan dalam karya kekawin. Hanya dalam kekawin Dharmaniskala, Dharmasunya, dan Dharmaputus, nama kawi dapat diidentifikasi. Kekawin Dharmasunya dan kekawin Dharmaputus menjadi dua naskah kekawin yang juga membicarakan tentang kelepasan. Masing-masing menyebut Kalamanata sebagai kawi wiku kekawin tersebut. Pembicaraan tentang Kamalanata sangat jelas diceritakan dalam kekawin Dharmaniskala dan Dharmasunya. Kamalanata tampak bebas menggunakan dua atribut tersebut, yaitu sebagai kawi dan wiku. Kamalanata seorang kawi, tidak ada satu pernyataan pun yang menyebut demikian,
yang ada justru sebaliknya, yaitu sebuah pernyataan yang meniadakan kawi ini bukan oleh seorang kawi. Itu dikatakan sebagai sebuah permohonan maaf atas hasil pekerjaan yang menurut Kamalanata sendiri tidak memperlihatkan rasa sebuah kakawin yang indah. Oleh karena itu, disarankan agar rasa itu dicari dalam persatuan niskala yang diceritakannya. Persatuan niskala atau pembebasan jiwa, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, berarti pembersihan, penyucian, dan pengosongan atau pemadaman bayu, sabda, idep. Saran Kamalanata dapat dipahami bahwa yang disebut rasa tidak cukup dicari dengan pemahaman teks belaka, tetapi pada pelaksanaan ajaran yang disampaikannya. Kekawin dalam hal ini, khususnya Dharma Niskala, adalah suatu sarana pembersihan, penyucian, pengosongan, atau pemadaman bayu, sabda, idep. Bukan kakawin itu sendiri, melainkan pengalaman keindahan yang diadakannya. Jadi menurut Kamalanata, kakawin adalah salah satu manifestasi pengalaman keindahan, sekaligus salah satu alat mengadakan pengalaman keindahan. Keindahan hanya mungkin dilahirkan oleh keindahan. Kamalanata menyatakan bahwa seorang kawi menginginkan intisari pengalaman keindahan, yaitu bebas dari keinginan. Kebebasan atau keindahan itulah pertemuan rasa. Pertemuan segala rasa dapat dipahami sebagai puncak rasa. Puncak rasa adalah persatuan niskala atau kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Oleh karena itu, persatuan niskala disebut intisari keindahan. Lewat pernyataan ini bukan oleh seorang kawi, Kamalanata justru menyatakan diri seorang kawi. Memang begitulah sepatutnya seorang kawi menyatakan diri menurut konvensi. Paling tidak, ada dua cara seorang kawi menyebut dirinya. Pertama, menghindari dari penggunaan gelar tertentu bila berbicara tentang dirinya sendiri pada bagian epilog. Gelar-gelar yang dihindari antara lain Kawiswara atau Raja Kawi, Kawisida, kawi yang telah mencapai kepenuhan, kawi nipuna, kawi yang mahir. Karena sebutan itu biasanya digunakan untuk kawi yang menjadi pujaannya, yang mengilhaminya pada siapa seorang kawi mempersembahkan kakawinnya. Kedua, apabila seorang kawi menyebutkan identitas kawinya, dia akan menyatakan diri sebagai kawi yang malang, kawi tanpa karas, kawi yang belum tentu bertemu dengan keindahan, kawi yang ditinggalkan oleh Kawiswara atau kawi utama, dan sebagainya. Seni pengungkapan diri seperti itu kemudian disusul permohonan maaf. Ditambahkan harapan, moga-moga para Kawiswara mengampuni kelancangannya yang berani meniru-niru tanpa pengetahuan yang cukup. Permohonan maaf juga ditujukan ke hadapan para pembaca yang budiman dan para pandita yang bijaksana, serta tidak ketinggalan para pertapa yang sakti. Permohonan maaf semacam ini telah menjadi aturan, tidak hanya dalam satu kakawin, tetapi pada setiap kakawin.
Bahkan setiap kawi menuturkan keadaan dirinya. Dimanapun dalam teks, ia selalu menggunakan permohonan maaf. Sepertinya ada semangat yang melatar belakangi adanya aturan tersebut. Semangat yang tampak di balik aturan atau konvensi permohonan maaf itu adalah perasaan kurang berarti, bahkan tidak berarti di hadapan keindahan. Kamalanata pun ikut mengadakan aturan itu, bahkan tampak lebih ekstrim lagi, karena mengatakan kakawinya bukan pekerjaan seorang kawi, berarti aku bukan seorang kawi. Kamalanata tidak memakai kata-kata permohonan maaf, seperti pengarang kakawin lainnya, gadung yang bergelantungan berharap mencapai rembulan, kawi yang lupa menulis syair, atau kawi yang ditinggalkan kawi utama. Kamalanata justru memilih kalimat yang lugas, ini bukan oleh seorang kawi. Dengan demikian, dua cara penyebutan diri yang disebutkan Zoetmulder pada paragraf sebelumnya sekarang bisa ditambahkan dengan satu cara lagi, yaitu seorang kawi bahkan tidak mengaku kawi. Bukan karena ia bukan kawi, melainkan betapa tidak pentingnya sebutan, identitas nama dalam konteks pengalaman keindahan. Terlebih lagi dalam persatuan niskala. Kawi adalah orang yang dilahirkan oleh kekawin, sementara kekawin sendiri sebagaimana adanya sekarang tidak jelas lagi diciptakan oleh siapa. Mungkin oleh seorang kawi, dua orang, atau barangkali lebih, karena dalam tradisi berikutnya, seorang kawi memiliki kewenangan, yaitu memperbaiki, menambahkan, atau menambahi sebuah kekawin. Keadaan meniadakan diri tersebut dilembagakan dalam bentuk aturan. Jadi terlalu dini menyebutkan bahwa seorang kawi memiliki tiga cara dalam penyebutan dirinya sesuai dengan suara nurani para kawi. Artinya, suara nurani kawi merupakan semangat berapi-api yang mendorong terjadinya pengubahan karya. Memaknai aku, kawi, anggawasta, kamalanata, semesta dan pencipta seperti melakukan rekreasi ke dalam diri. Memahami diri sebagai aku, melihat keteguhan hati seorang kawi, memandang semesta, dan terakhir merindukan pencipta. Kerendahan hati menjadi sebuah pandangan hidup dan dasar yang utama dalam proses penyatuan. Tidak ada pemisah antara aku, kawi, semesta, dan pencipta jika kaitannya dengan pemaknaan secara keseluruhan dalam kekawin dharma niskala. Hal itu terjadi karena seperti yang telah dikatakan berulang-ulang, bahwa keseluruhan adalah proses dan jalan menuju sunyi. Jika kemudian berbicara tentang teks dan konteks, penulis ingin memberikan penekanan pada pemaknaan, bahwa kesatuan makna yang utuh terbangun atas konsistensi pengarang kekawin melakukan pengubahan dalam kekawin dharma niskala. Konsistensi ini berupa wacana kelepasan di dalamnya. Wacana itu sendiri menyangkut bentuk, fungsi, dan makna. Tidak ada cara yang lebih mudah meneliti dan menuliskan kelepasan dengan cara yang sederhana, mengalir, tentu dengan bingkai ilmiah sebuah penelitian.
Aku, Kawi, semesta dan pencipta merupakan metafora yang dihadirkan Kawi, Kakawin Darmaniskala untuk memudahkan pembaca memahami kelepasan. Kawi Kekawin Darmaniskala melakukan ini karena dia menyadari bahwa sebagai seorang kawi, dia tidak memiliki apa-apa, tidak juga berhak pada karyanya. Begitulah Kawi Kekawin Darmaniskala menyebut dirinya, "Aku Wiku, tidak ada milikku." Hal ini memang karena sebuah kerendahan hati, ketiadaan keinginan untuk mendapatkan apapun. Ketiadaan keinginan ini dikatakan sebagai bentuk sederhana kelepasan yang begitu kompleks ajarannya. Kelepasan jika dikerucutkan tidak ada ujungnya, karena ujung sesungguhnya adalah ketiadaan, kekosongan, dan kehampaan. Seorang kawi menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, sebagai sajana atau orang bijak, dia memilih menyelamatkan dunia dengan karyanya. Karya itu sendiri adalah wujud dari kelepasan itu, seperti kutipan di bawah ini. Kewajiban seorang bijak adalah mengasihi setiap orang. Tidak ada meninggalkan jiwa hidup di dunia, karena ketulusan baktinya kekal abadi hidupnya yang selalu mengalir. Seorang bijak juga merupakan sebutan untuk seorang kawi. Hanya orang bijak yang dapat menuliskan kebajikan dan ketidakbajikan secara bersama sebagai cerminan ataupun tuntunan. Swadharma, kewajiban seorang bijak adalah mengasihi sesama. Hal itu berarti bahwa artinya setiap yang melahirkan cinta dan kasih sayang merupakan cara untuk mengobati kerinduan bertemu atau menyatu dengan pencipta. Bakti yang tulus tanpa meninggalkan jejak di dunia adalah kekekalan seorang kawi, karena hidup seorang kawi selalu mengalir dan menemukan muara, lalu lebur menjadi satu dalam samudra kesunyian. Seorang kawi tidak hanya menuturkan dirinya, tetapi menuturkan aku atau atma sebagai kekuatan karyanya. Aku yang bisa saja berarti dirinya kawi adalah bagian yang penuh romantika dalam kekawin Darmaniskala. Dia, kawi, seolah tidak terlibat, tetapi terlibat. Cara menyembunyikan diri di setiap kata merupakan keistimewaan yang dimiliki. Ketika karya kekawin Darmaniskala dibaca, pembaca atau penulis merasa menjadi aku atau atma, aku kawi, aku semesta para kawi atau tubuh. Sungguh kekawin Darmaniskala penuh misteri. Setiap kalimatnya adalah nyanyian sunyi yang datang dari beberapa abad silam. Nyanyian sunyi menjadi nyanyian pengiring dalam segala kehidupan aku atau atma. Rumah sunyi dapat ditemukan dengan iringan nyanyian sunyi yang konstan, terus-menerus didengar, dinyanyikan, dan dilaksanakan. Suara merdu nyanyian sunyi berasal dari hati seorang sunyi. Sesudah berhasil ajaran yang telah bangun kesadarannya diresapi, selalu ada dalam hati, jaga di dalam jubuk hati. Terus-menerus itu tujukan pada persatuan dengan benar,
Terbukti jelas itu penghilang tiga yang rahasia. Saat sirnanya di alam niskala, tiada kata. Pikiran tidak meninggalkan bekas. Aksara suci telah berpadu niskala. Kutipan di atas merupakan bait yang mengandung kata kesunyian. Kesunyian merupakan pilihan kata yang tidak terlupakan dalam tiap-tiap teks Kakawin Dharma Niskala. Seolah-olah kesunyian menjadi penekanan penting KW Kakawin Dharma Niskala. Kesunyian, sunya, putus, nirvana. Apapun yang disebut tetaplah ia adalah kehampaan, tidak bisa dibayangkan, tidak terperikan, dan di luar jangkauan pikiran. Jika digambarkan dalam bentuk tabel, maka kesunyian letaknya paling dalam. Sementara para pencari sunyi berada di sisi luar, seperti molekul-molekul yang kemudian bersenyawa dengan kesunyian saat penyatuan itu telah terjadi. Kutipan bait di atas selain sebagai bentuk konsistensi kekawin tentang kelepasan, juga mengingatkan penulis pada sebuah kejadian yang dapat dikatakan wujud sederhana aku atau atma melakukan kelepasan. Perilaku atau kejadian tanpa sadar itu adalah ketika sedang dalam keadaan penat, maka mata akan terpejam sejenak. Lalu ketika mata dibuka kembali, semua kepenatan sejauh mata terasa hilang. Tentu ada pertanyaan, apa penyebabnya? Semua penyebabnya adalah keinginan untuk menemukan tempat yang sunyi. Berkali-kali penulis ingin tuliskan bahwa rumah yang bernama kesunyian hanya dapat ditemukan oleh kesunyian atau keheningan pula. Kesunyian itu yang tunggal. Seseorang yang belajar hakikat melepas tidak akan berhenti untuk senantiasa mengikhlaskan yang terjadi. Menerima sesuai dengan kadar ikhlas dalam dirinya dan berusaha mengatasi apapun dengan memaksimalkan dirinya serta tidak mencari kambing hitam. Rasa seperti ini yang menjadi dasar dari yatnya korban suci yang tulus ikhlas, yang pada masa sekarang sering dilakukan dengan besar-besaran. Tetapi membuat pelaku yatnya menderita, kemudian terlilit utang. Zoetmulder menjelaskan bahwa praktik-praktik mati raga berusaha memperoleh daya magis tanpa mempersembahkan korban. Sumbernya bukan lagi suatu tata upacara yang lepas dari kemauan manusia, yang dijabarkan dalam peraturan-peraturan yang baku, melainkan dalam daya upaya pribadi perbuatan manusia itu sendiri. Siwa yang ditujunya ada pada pusat di dalam tubuhnya, pada ulu hatinya, sehingga diri menjadi tempat bernaung semesta. Cukup pujalah semua yang ada dalam diri, karena di setiap tempat tubuh manusia adalah tempat para dewa. Segala sesuatu dalam tubuhmu merupakan hidup yang keramat. Sang Hyang Hurip merupakan ciptaan tertinggi wisesa karya tubuhmu. Dalam tangan, dalam kaki, kulit, daging, otot, tulang, pembuluh utama, buah pelir, jantung, empedu, pangkal tenggorokan.
Setiap titik pada tubuh adalah aksara yang hidup dan selalu bergerak ke segala penjuru, menghidupkan sudut-sudut pikiran. Bukankah tubuh dikatakan buana alit yang merupakan bentuk analog dari buana agung? Tubuh sebagai lautan luas yang penuh gejolak, tetapi semakin diselami jauh ke dalam, ketenangan akan didapati. Lautan yang tenang adalah tempat segalanya bermula dan bermuara. Demikian pula tubuh yang selalu membebaskan diri untuk menjadi apapun. Pendeknya, tiada anugerah dari beliau yang telah meninggalkan upacara religi. Makanya adalah tidak ada guru, tidak ada murid. Bagi beliau tidak ada kebodohan, tidak ada kekurangan. Itulah tempat pertemuan perasaan yang disadari bagaikan diberitahu oleh sabda ilahi, kini hingga di kemudian hari. Manakala memperlakukan dengan hati-hati hilangnya kesadaran batin. Sesungguhnya sesuatu yang dicari keluar akan ditemukan dan hilang di dalam diri. Tidak ada yang lebih bodoh atau lebih pandai, tidak ada guru pun, tidak ada murid. Semua sama, lahir dari kekosongan, berakhir dengan kehampaan. Tubuh aku, atma penyair, adalah kumpulan rasa yang dipertemukan oleh keinginan penyatuan. Kerinduan pemujaan sama dengan keperihan yang indah. Bukankah semua bermula dari dalam diri? Maka tetaplah kembali ke dalam diri. Diri merupakan kuil pemujaan. Dalam olah tapa brata, itu konsentrasi batin merupakan salah satu praktik yang paling penting, sehingga lambat laun diri pribadi atau atman makin diutarakan. Dalam lingkungan kehidupan, pribadi sang atmanlah menjadi pusat yang memancarkan segala daya kekuatan, sama seperti Brahman yang menjadi pusat semesta. Para mahasiswa yang dituju ada pada pusat di dalam tubuh, pada ulu hati, sehingga diri menjadi tempat bernaung semesta. Cukup pujalah semua yang ada dalam diri, karena di setiap tempat tubuh manusia adalah tempat para dewa. Segala sesuatu dalam tubuhmu merupakan hidup yang keramat atau sang hyang hurip, merupakan ciptaan tertinggi atau wisesa karya. Tubuhmu dalam tangan, dalam kaki, kulit, daging, otot, tulang, pembuluh utama, buah pelir, jantung, empedu, pangkal tenggorokan. Oleh karena itu, setiap titik pada tubuh adalah aksara yang hidup dan selalu bergerak ke segala penjuru, menghidupkan sudut-sudut pikiran. Bait keempat dari Kekawin Dharma Putus yang telah dikutip di awal sebuah di atas mewakili kesederhanaan jalan kelepasan. Kesederhanaan yang dimaksudkan bukanlah tanpa usaha, melainkan tanpa upacara. Justru ritual yang terpenting adalah ritual perkumpulan rasa. Itulah tempat pertemuan perasaan yang disadari bagaikan diberitahu oleh sabda ilahi. Tubuh adalah tempat pertemuan rasa. Setiap rasa berkumpul di ulu hati. Pusat yang dikatakan menjadi bagian tengah-tengah tubuh
baik secara vertikal maupun horizontal, ialah ulu hati. Penjelasan aksara-aksara yang dimiliki di setiap titik pada tubuh akan hidup dan berputar di dalam ulu hati. Setiap aksara yang terdiri atas 10 aksara sa, ba, ta, a, i, na, ma, si, wa, ya disebut dasa aksara. Kemudian menjadi 5 aksara sa, ba, ta, a, i disebut panca aksara. Lalu menjadi 3 aksara ang, ung, mang disebut triaksara, dan terakhir menjadi om disebut eka aksara. Eka aksara menyuarakan om dengan sebutan ongkara. Penghulu hati adalah ongkara ngadeg dan ongkara nyungsang. Keduanya perwujudan lingga yoni yang mewakili karakter maskulin dan feminis dalam diri. Jika ongkara ini diputar, maka timbullah getaran yang menciptakan kehangatan, kenikmatan, dan kebahagiaan yang luar biasa. Analog tubuh dengan semesta beserta para dewa yang bersemayam dipaparkan dalam kidung Aji Kembang. Dikatakan bahwa sinar suci Sang Hyang Widi dalam wujud 9 dewa, menghuni ke-9 penjuru alam semesta dan organ vital dalam tubuh manusia dalam rangka memberikan kekuatan dan perlindungan demi kesempurnaan hidup manusia. Ke-9 dewa penguasa tubuh dan semesta disebut dengan Dewata Nawasanga. Terdiri atas Dewa Iswara, Dewa Maheswara, Dewa Brahma, Dewa Rudra, Dewa Mahadewa, Dewa Sangkara, Dewa Wisnu, Dewa Sambu, dan Dewa Siwa. Swarga menegaskan bahwa di alam semesta, Dewa Iswara berada di alam timur. Di dalam tubuh manusia, Dewa Iswara bersemayam di jantung, bertugas memberikan keselamatan dan perlindungan, kekayaan, serta menumbuhkan rasa bakti kepada Tuhan. Dewa Maheswara berada di alam tenggara. Di dalam tubuh manusia, Dewa Maheswara bersemayam di paru-paru, memberikan kepandaian sehingga manusia mahir dalam kehidupan. Dewa Brahma berada di alam selatan, bersemayam di hati, memberikan kekuatan dan perlindungan, sehingga manusia menjadi sempurna, panjang umur, dan mampu menguasai pengetahuan suci. Dewa Rudra berada di alam baradaya, bersemayam di usus, memberikan kesadaran akan kebenaran, mendidik manusia berperilaku baik, dan menjadi teladan di muka bumi. Dewa Mahadewa berada di alam barat. Di dalam tubuh, Dewa Mahadewa bersemayam di ginjal, memberikan kekuatan dan perlindungan kepada manusia, serta menumbuhkan sifat dan sikap keberanian pada diri manusia. Dewa Sangkara bersemayam di alam barat laut, dalam tubuh bersemayam di limpa, memberikan kekuatan dan perlindungan kepada manusia dalam mengendalikan diri dan memiliki kesetiaan. Dewa Wisnu menguasai alam utara, bersemayam di empedu, memberikan kekuatan dan perlindungan, sehingga manusia memiliki keteguhan hati, sopan dalam bertingkah laku, bijaksana dan rupawan.
Dewa Sampu berada di timur laut, bersemayam di katup jantung, memberikan kekuatan dan perlindungan, serta menumbuhkan rasa kedamaian dan cinta kasih pada diri manusia. Dewa Siwa berada di alam tengah, bersemayam dalam tumpukan hati, memberikan kekuatan dan perlindungan, serta menumbuhkan kewibawaan, tingkah laku luhur, kesetiaan, kejujuran, dan kegemaran untuk melakukan samadhi pada diri manusia. Kekuatan para dewa dalam tubuh manusia beserta aksara-aksaranya juga terdapat dalam Jenana Siddhanta. Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang, bahwasanya kelepasan dalam KPD tidak didapatkan hanya dengan membaca KPD, tetapi harus dibekali pengetahuan lain tentang teks-teks lain dengan ajaran yang sama. Berikut ini merupakan tabel dasa bayu yang dibentuk dari pemahaman dasa prana dan dasa atma. Niskala, sunya, putus tidak dibedakan begitu mencolok dalam isinya, tetapi ketiganya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan sebagai ajaran kelepasan tingkat lanjut atau niskala. Misalnya kutipan dalam Jenana Siddhanta di bawah ini yang mengatakan bahwa kelepasan merupakan jalan yang dipilih untuk pembebasan jiwa, serta tempat di tubuh yang dipilih untuk pembebasan. Om, hormat kepada Siwa. Adapun 3 jalan bagi sang bijak yang menuju peleburan. Jalan lewat upacara nista, jiwa keluar lewat ubun-ubun. Jalan lewat upacara madhyama, jiwa keluar lewat ujung hidung. Jalan lewat upacara utama, jiwa keluar lewat mulut. Ketiga jalan ini semuanya tidak menuju kelahiran kembali lagi, asal seseorang telah menguasai pengetahuan mengenai dunia yang tidak tampak atau niskala jenana. Di sana terdapat kesunyian tertinggi atau paramakayiwalya menurut sang bijak. Di sana terdapatlah tahta acintya, acintya pada. Acintya berarti tidak dapat ditangkap oleh akal budi atau pikiran. Itu disebut acintya pada, tempat bagi dia yang tidak terkurung oleh konsep-konsep. Itulah puncak pengetahuan bagi seorang murid. Sejak zaman dahulu, tempat ini diketahui oleh pendeta-pendeta Siwa dan Buddha. Dengan demikian, tidak seorang pun tahu kecuali orang-orang bijak. Tidak seorang pun pantas dikagumi karena mengetahui mereka yang mempunyai pengetahuan. Hanya pemuja-pemuja Siwa dan Buddha, merekalah hendaknya diikuti dalam pengetahuan mereka. Karena mereka tahu apa yang pantas diketahui, termasuk yang ada isinya dan yang tidak ada isinya. Sejatinya jalan yang dimaksudkan itu merupakan jalan yang ada di dalam tubuh. Pengetahuan dan ajaran berperan sangat penting dalam pembentukan kekuatan jiwa atau keteguhan hati pencari sunyi. Memang ajaran kelepasan sangat bersifat rahasia, karena pengetahuan tingkat tinggi ini hanya bisa diterima dan dijalani oleh seseorang yang bijak. Kecerdasan
intelektual bukanlah ukuran yang menjadi dasar seseorang memiliki sikap bijak. Justru sikap bijak hanya dimiliki oleh seseorang yang sederhana, penuh penerimaan, dan selalu berusaha menggapai tujuan yang kosong. 3 jalan di atas terkadang lebih dikenal dengan 3 jalan kematian. Jalan kematian tersebut dipahami sebagai jalan pembebasan total. Pembebasan total diartikan sebagai menyatunya aku Atma dengan pencipta, bukan sebagai pertemuan dengan yang menjadi dewa-dewa yang diharapkan hadir pada saat pemujaan. Pembebasan total adalah cara membimbing jiwa yang sedang berangkat menuju ke kesunyian. Pemusatan pikiran merupakan cara sederhana yang dikatakan oleh seorang bijak. Pembebasan jiwa ini tentu tidak mengharapkan keinginan mendapatkan imbalan. Pembebasan jiwa adalah jalan untuk memutus reinkarnasi. Seseorang yang dikatakan telah mencapai titik sunyi tidak akan bisa kembali untuk bereinkarnasi ke alam sakala. Seseorang pencari sunyi tidak hanya dinilai dan ditentukan oleh fisik semata. Terkadang banyak yang berpura-pura sebagai pencari sunyi. Mereka yang berpura-pura kadang tidak menyadarinya. Kepura-puraan justru disebabkan oleh ingin menunjukkan diri seolah paling sunyi, paling tahu segalanya, termasuk paling tahu tentang sastra. Kepura-puraan ini cenderung akan mengakibatkan penderitaan terlebih, tidak akan mampu mencapai pembebasan total tersebut. Karya sastra adalah produk olahan rasa, karenanya ia dapat memberikan rasa dan mengangkat manusia atau pembacanya ke tingkat pengalaman keindahan dan kenikmatan tertentu. Sastra adalah sikap. Sastra bukanlah jalan yang dilakoni untuk mencapai sebuah ketenaran. Sastra lebih kepada ajaran menjadi seorang yang sederhana, anggawasta. Kesopanan dinilai bukan dari luar atau orang lain, melainkan dari diri sendiri dengan bercermin pada sikap orang lain. Sikap atau perilaku seseorang dapat dilihat dari seberapa jauh mereka memahami dan mengamalkan sastra dalam hidupnya, karena hidup adalah sastra, dan sastra adalah sikap. Memaknai aku, kawi, semesta, dan pencipta seperti melakukan rekreasi ke dalam diri. Memahami diri sebagai aku, melihat keteguhan hati seorang kawi, memandang semesta, dan terakhir merindukan pencipta. Kerendahan hati menjadi sebuah pandangan hidup dan dasar yang utama dalam proses penyatuan. Tidak ada pemisahan antara aku, kawi, semesta, dan pencipta jika kaitannya dengan pemaknaan secara keseluruhan dalam kekawin Dharmaniskala. Hal itu terjadi karena seperti yang telah dikatakan berulang-ulang, bahwa keseluruhan adalah proses dan jalan menuju sunyi. Nuwun, nuwun, nuwun.